Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Royhan Maulana sebagai moderator, Albarul Karim Budi Utomo, Eli Sunarti, Nopi Damayanti, Tria Laitul Rahmah, Yulia Rosaldasari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang akhlak terpuji dan pembelajarannya. Yang pertama akan dibacakan oleh Albarul Karim Budi Utomo. Dipersilakan. Pengertian akhlak. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari kuluk yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Al-Ghazali, sebagai sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Lanjut. Tria ada? Ya. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik misalnya al-hasanah, thayyibah, khairah, karimah, mahmudah, azizah, dan albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya, wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung, tetapi sangat berat di timbangan? Abu Dzar menjawab, hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dua sumber dan ruang lingkup akhlak terpuji. Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Adapun ruang lingkup akhlak menurut Abdullah Dras ada 5 bagian, yaitu yang pertama akhlak pribadi, terdiri dari yang diperintahkan, yang dilarang, yang dibolehkan, dan akhlak dalam keadaan darurat. Yang kedua, akhlak berkeluarga, terdiri dari kewajiban timbal balik antara orang baik dengan anak, kewajiban suami dan istri, dan kewajiban terhadap karib kerabat. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, terdiri dari yang dilarang, yang diperintahkan, dan kaidah-kaidah adab. Yang keempat, akhlak bernegara, terdiri dari hubungan antara pimpinan dan rakyat dan hubungan luar negeri. Yang kelima, akhlak beragama, yaitu kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama yaitu husnuzon. Husnuzon secara bahasa berarti berbaik sangka. Lawan katanya adalah suuzon yang berarti berburuk sangka. Husnuzon adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Seorang yang memiliki sikap husnuzon akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih. Pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Husnuzon secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, husnuzon kepada Allah. Ini dapat ditunjukkan dengan sikap tawakal, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup. Yang kedua yaitu husnuzon kepada diri sendiri, ditunjukkan dengan sikap percaya diri dan optimis serta inisiatif. Yang ketiga husnuzon kepada sesama manusia, ditunjukkan dengan cara senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga.
Kemudian contoh dari husnuzon yaitu husnuzon kepada Allah dan sabar menghadapi cobaannya. Berprasangka baik kepada Allah artinya menganggap qada dan qadar yang diberikan Allah adalah hal yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah bertindak terhadap hambanya seperti yang disangkakan kepadanya. Kemudian cara menunjukkan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama senantiasa taat kepada Allah, yang kedua bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan, yang ketiga bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan, yang keempat yakin bahwa terhadap hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan, yang kelima husnuzon kepada diri sendiri. Selanjutnya Nafi Damayanti. Kemudian ada taubat. Yang pertama, hakikat taubat. Kata taubat itu adalah terambil dari kata bahasa taubatun. Kata tersebut berasal dari kata taba yatuhu taubatun yang artinya kembali. Orang yang taubat karena takut azab Allah disebut taibun, isim fa'il dari taba. Orang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat yang terpuji. Kembali dari larangan Allah menuju perintahnya. Kembali dari maksiat menuju taat. Kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhoinya. Kembali dari saling bertentangan menuju saling menjaga persatuan. Kembali kepada Allah setelah meninggalkannya, yang kembali taat setelah melanggar larangannya. Kemudian ada hukum bertaubat. Bertaubat termasuk perkara yang diwajibkan dalam agama. Dengan bertaubat manusia akan berhenti dalam berbuat dosa. Allah adalah zat yang maha pengampun. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya yang mau memohon ampun atas segala dosa yang telah dia perbuat. Kemudian ada penggolongan taubat. Yang pertama itu taubat awam, taubat manusia umum, yaitu taubat manusia secara umum. Yang dimaksud ialah bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Kemudian yang kedua, taubat khawas, taubat orang-orang khusus. Taubat tingkat ini sebagai pertanda meningkatkan makrifah manusia kepada Allah. Yang ketiga, taubat al-kawas, tingkatan taubat yang paling tinggi adalah taubat ini. Taubat Rasulullah manakala dia berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dari menaruh perhatian kepada selain Allah, Rasulullah beristighfar kepada Allah. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 1 mengenai akhlak terpuji dan pembelajarannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan diisi dalam kolom komentar YouTube kami nanti. Sekian dari Fikul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.